Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Linda, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Mel, alhamdulillah kabar sehat Bu Mel, gimana kabarnya sebaliknya? Alhamdulillah Bu Linda, pada saat ini saya juga dalam keadaan baik dan sehat. Jadi ada apa nih Bu Linda datang ke ruangan saya? Apakah ada yang mau dibicarakan? Iya nih Bu Mel, saya sebetulnya sedang agak galau begitu ya, mengenai ini Bu Mel, anak saya kan sebentar lagi mau ke SMP ya. Nah, saya itu masih bingung apakah dia mau saya, lanjutkan ke pondok pesantren atau di sekolah, biasa gitu ya, sekolah IT sih di sini udah ada, sekolah IT di sekitar rumah gitu. Tapi di sisi lain saya juga ingin sekali gitu ya mengirim anak saya ke pondok gitu dengan harapan ya di pondok dia bisa lebih terdidik dengan baik ya daripada di rumah mungkin Bu Mel seperti itu. Begitu Bu Mel. Oh, baik Bu Linda. Jadi Bu Linda masih ragu-ragu nih antara anaknya mau dilanjutkan di pondok pesantren atau disekolahkan di sekolah biasa. Jadi gitu ya, Bu Linda. Nah, kira-kira kenapa nih? Apa yang masih membuat Bu Linda menjadi ragu-ragu? Nah, yang bikin lagu itu Bu Mel yang pertama itu terus terang ya dari segi anaknya dulu ya, anaknya itu kalau ditanya dia tuh kayak yang kurang mantap ya jawabannya, "Teteh mau nggak ke pondok?" Gitu ya. Dia jawabnya tuh kayak kadang iya, kadang enggak gitu. Jadi, saya juga, aduh nih gimana anak gitu ya, takutnya nggak betah gitu. Itu satu dari anaknya nih. Yang kedua dari sayanya sendiri, eee, saya bisa nggak ya nih jauh dari si teteh, anak saya yang paling sulung ini gitu ya. Tapi yang paling mengganggu ya, yang paling membuat saya galau itu yaitu anaknya itu ketika ditanya itu masih masih ini ya, masih kayak, setengah-setengah gitu, kadang mau, kadang enggak gitu, besok-besok nggak mau gitu. Jadi ini anak gimana ya? Terus terang kalau saya pribadi, saya mungkin bisalah nge-manage perasaan saya supaya siap jauh dari anak gitu ya, insya Allah gitu. Tapi kalau anaknya sendiri setengah hati ini yang agak repot gitu, karena itu di luar kontrol saya gitu ya, hati apa gitu Bu Mel, itu yang bikin Iya, galau sebenarnya. ya. Jadi selain Bu Linda tadi masih ragu-ragu antara melanjutkannya ke pondok atau ke sekolah umum, ternyata dari anak Bunda sendiri kelihatannya kan masih ragu-ragu gitu jawabannya antara iya dan tidak, ya seperti itu Bu Linda. Nah, jadi Betul. eh, apakah Bu Linda sudah memberikan apa ya pengertian dulu gitu ke anak Bu Linda terkait bagaimana sih itu sekolah di pondok pesantren atau di sekolah umum gitu ke anaknya? Mhm. Sudah sempat saya sampaikan gitu ya ke anak saya, "Teh kalau di pesantren gini loh," saya lihat di YouTube-nya kan ada gitu ya alamat YouTube pesantrennya, kebetulan saya mau di Kuningan. Di sana, saya lihat kasih YouTube-nya, dia itu kayak, lihat sih lihat ya, tapi ya datar lah ya, nggak antusias kayak, "Wah," gitu ya, "ih asik," nggak gitu, saya lihat ekspresinya biasa aja. Heeh, saya juga kasih tahu kalau di pondok pesantren itu gini loh Teh, nanti Teteh, pinter, agamanya juga, dunianya juga dapet gitu ya, dan dunia akhirat deh gitu, saya iming-imingin gitulah pokoknya mah, kalau di, SMP sini mungkin, saya khawatir pergaulannya gitu ya, terus, interaksi dengan teman-temannya mungkin gimana gitu. Sempet sih udah saya kasih tahu si Teteh teh, Iya. Jadi sama Bu Linda juga udah diberi pengertian ya kepada si Teteh tentang apa sih pentingnya sekolah di pesantren gitu. Selain untuk mendapatkan ilmu di dunia juga kan ini untuk di akhirat juga nanti gitu ya. Baik Bu Linda. Nih, jadi sebenarnya apa nih yang Bu Linda inginkan gitu dari anak Bu Linda bahwa sekolah di pesantren itu adalah pilihan terbaik nih untuk anak Bu Linda gitu. Iya, yang saya inginkan adalah, eee, saya bisa
meyakinkan anak saya gitu ya, supaya tidak setengah hati mau di pesantren. Hayu, ya itu harapan saya sebetulnya, mau di sekolah umum juga hayu gitu, kalaupun memang anak saya uh, enggan ya, saya nggak mau memaksakan lah intinya, meskipun saya berharap pada pondok itu ya. Tapi ketika anaknya nggak mau, saya nggak mau maksa intinya gitu. Jadi saya ingin banget memastikan anak saya itu sebenarnya dia pengennya itu kemana tanpa paksaan lah ya dari saya. Begitu Bu Mel. Iya. Nah, kira-kira nih tindakan apa lagi yang akan dilakukan oleh Bu Linda untuk menghilangkan keraguan-raguan dari si teteh gitu untuk melanjutkan ke pondok pesantren gitu? Tindakan yang saya lakukan, Bu Mel, mungkin saya mencoba bertanya lagi ya, bertanya secara lebih intens ya, lebih dari hati ke hati mungkin ya Bu Mel, mungkin di saat santai, rileks gitu ya, ketika menjelang tidur gitu kan mereka lebih rileks ya. Mungkin saya coba tanya di jam-jam rileks ya, harapan si teteh teh maunya kemana gitu ya. Saya mungkin akan mencoba bertanya lagi dari hati ke hati di jam-jam yang rileks dan mungkin pertanyaannya lebih ringan ya, lebih santai seperti itu mungkin Bu Mel yang kepikiran sih. Iya, baik. Nah, selain rencana tadi, apakah ada rencana lain untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bu Linda alami? Selain bertanya di jam rileks kepada anak saya, mungkin saya juga mau konsultasi sama bapaknya ya, sama si Abi gitu, bapaknya. Uh, Gimana nih pendapatnya gitu ya, ngelihat anaknya si teteh masih ragu nih kira-kira dapat arahan apa nih dari suami saya gitu, Bu Mel. Seperti itu. Itu sih yang kepikir. Terus apalagi ya? Mungkin saya juga bakal lebih banyak ngasih apa ya? Ngasih uh, bujukan-bujukan lah ya kepada si teteh supaya dia mau ke pondok ya. Maksudnya saya kasih lihat lagi nih profil pesantren itu kayak gimana, lulusannya bisa apa aja gitu ya. Meskipun saya nggak mau maksa ya, tapi saya mencoba berikhtiar supaya mau gitu. Ini mah ikhtiar aja gitu. Tapi keputusannya saya benar-benar nggak mau memaksa sih sebenarnya begitu sih. Itu Bu Mel. Ya, jadi kembali ke anak kita lagi ya, Bu Lin. Tidak ada pemaksaan sama sekali. Nah, Bu Linda, kan tadi itu ya rencana-rencana Bu Linda yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Bu Linda. Ada tiga ya tadi itu. Yang pertama, mencoba bertanya lagi kepada si Teteh, kepada anak Bu Linda di waktu jam-jam mungkin yang lebih rileks lagi gitu. Kemudian pertanyaan juga kalau ketika waktunya rileks mungkin si Teteh bisa diberikan pemahaman lagi gitu kan sama Bu Linda. Kemudian rencana yang kedua tadi kata Bu Linda ingin konsultasi lagi sama abinya, sama ayahnya gitu supaya anak Bu Linda diberi pengarahan. Kemudian yang ketiga juga Bu Linda akan terus berusaha membujuk si Teteh ya supaya tetap mondok ke pesantren. Iya, betul Bu Mel. Seperti itu rencana saya. Iya, jadi semoga yang Bu Linda rencanakan itu dapat direalisasikan oleh Bu Linda, dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai harapan yang diinginkan oleh Bu Linda. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, jadi gimana nih perasaan Bu Linda sudah berbagi dengan saya terkait permasalahan yang sedang dialami oleh Bu Linda tadi? Sekarang perasaan saya jadi lebih ini ya, jadi lebih tenang, tidak segalau yang kemarin-kemarin gitu ya. Karena tadi saya sudah cerita itu dan dapat jawaban-jawabannya, solusi-solusi yang akan saya lakukan begitu Bu Mel.
Iya. Jadi sekarang sudah merasa lega ya Bu Linda setelah sesi berbagi dengan saya. Ya mudah-mudahan dapat terrealisasi ya Bu Linda si tetehnya. Dan nanti Bu Linda bisa cita-cita lagi nih ketika si tetehnya mungkin berhasil nih nanti mondok ke pesantren ya bisa bercita lagi nanti kepada saya. Iya, siap Bu Mel. Nanti saya cerita lagi deh setelah saya ngobrol-ngobrol di pekan depan gimana reaksi atau respon si Teteh selanjutnya ya. Begitu Bu Mel. Iya, Makasih banget ya iya, Bu Mel ya udah iya, mau bantu saya. sama-sama Bu Linda. Terima kasih juga ya sudah sharing-sharing dengan saya. Nanti bisa diceritakan kembali nih setelah si Teteh mondok ke pesantren. Terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mel. Sama-sama Bu Linda.